Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Perempuan. Yang akan menjadi pembicara kita kali ini adalah seorang mompreneur, Wulan Sari Putri, yang berhasil menjalankan side hustle-nya menjadi agen asuransi. Saat ini telah menjadi agency director di salah satu perusahaan asuransi syariah terbesar di Indonesia. Beliau memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional di industri asuransi. Beliau akhirnya melepaskan posisi tinggi di pekerjaan sebelumnya dan menjadikan side hustle-nya sebagai main job. Yuk kita dengarkan bagaimana perjalanan beliau menjalankan side hustle-nya. Apa kabar semuanya puan-puan yang ada di sana? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Baik lagi sama Vira di sini. Dan juga Tasya. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama narsum kita ya, narasumber kita. Ini seru banget bakalan ya, karena kita akan ngebahas hal-hal yang sedang dicari di era sekarang. Karena apa? Karena zaman sekarang kan butuh cuan lebih banyak ya. Yuk dong. Hidup lagi keras banget di Jakarta. Keras banget. Ya kan? Jadi rata-rata perempuan ya kan. Benar, perempuan ya kita yang tanggung jawabnya banyak pasti butuh namanya side hustle. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah how to build your side hustle. yes, benar. Gimana nih ngebangun side hustle kita awalnya jadi side hustle mungkin ya. Betul. Terus nanti lama-lama bisa jadi main job. Wih, keren banget. Nah, emang makanya iya. nih. Nah, itu dia. Di antara kita nih, udah datang kan ya. Di antara kita udah ada orang cantik kayak gini loh, kita nggak melihat. Kita nggak ada apa-apanya. Si kamera Jenny, kamu kamera Jenny Masa sih? Boleh lihat dulu nggak? Nggak bisa ya? Filternya gimana ya? Dia filter ya. Ada Mbak Wulan di sini. Hai, thank you. Udah di sini ya. Terima kasih Vira, Tasya sudah mengundang diri Q. Pokoknya kita tuh apa adanya di sini sebenarnya di sini ya. Intinya sebenarnya kita ingin menyuguhkan yang berfaedah lah ya buat puan-puan. Nah, makanya tadi build your side hustle. Side hustle tuh kan sebenarnya hari gini butuh ya nggak sih? Iya. Kayak jarang orang yang nggak ada kerja, maksudnya cuma satu kerjaan. Nah, kalau Teh Wulan tuh backgroundnya sebenarnya apa sih? Tadinya tuh apa kerjanya? Aku kan sekarang di Prudential, Vira. Cuma sebelum Prudential tuh aku sebenarnya 12 tahun sebagai karyawan. 12 tahun. Gitu. Nah, selama 12 tahun itu, aku pun di karyawan itu bukan di bidang yang seperti bisnis, marketing, bukan tuh Tasya gitu. Tapi aku benar-benar di auditor, policy and procedures, di risk management, di belakang meja, back office banget kan, di Oke, belakang layar ya kan gitu. Nah, jadi bukan dari profesi yang memang biasa bertemu dengan orang gitu. Bahkan kerjaan gue tuh kayak mencat-mencatin orang kayak gitu kan, gitu. Serem ya, mencatin orang. Iya gitu kan. Jadi kayak gini-gini dia aja tega ya. Iya gitu. Nah, jadi 12 tahun tadi nanya apa nih? Nanya background ya. Mohon maaf ya. Nah, terakhir itu posisinya sebagai operasionaris manager di PT. Iya, di PT CMB Niaga Kota Finance. Nah, itu kan multi finance ya, Fir ya. Jadi memang multi finance banking yang menurutku tuh dia punya salary ya so-so lah gitu ya, nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah, sehingga menurutku dulu ya kurang gitu kan. Dengan kurang itulah makanya ada kesempatan buat side hustle ini sebagai agen asuransi, ya why not dicoba gitu intinya. Itu awalnya bisa menemukan titik di mana kayaknya jadi agen asuransi bisa mencukupi untuk jadi side hustle dari mana tuh Teh? Oke. Nah, sebenarnya tuh aku kalau info-info mengenai bahwa agen Prudential itu agen asuransi itu punya income luar biasa, percepatan income-nya gede gitu ya. Itu sebenarnya udah lama gitu. Nah, cuma akhirnya memutuskan mencoba itu karena temen deketku kan, temen deketku dia udah join duluan di asuransi. Terus dia ngajak, ya udah menurut gua kenapa nggak dicoba gitu. Ya udah akhirnya mencoba karena dulu jujur ya memang awalnya karena income banget ya. Gitu. Karena emang BU ya. BU ya kan dulu itu aku di
multi finance itu walaupun posisi manajer itu income nggak lebih dari 20 sih, Fir. Nah pada saat itu bagi gue ya kurang gitu kan. Ibu, Jadi ibu perlu anak berapa ibu? dulu kan satu, sekarang sih 3 Bu. Apalagi sekarang ya, dulu satu aja kurang ya kan. Itu kategorinya sebenarnya udah 2 digit tapi masih kurang. Itu secara biaya Kurang hidup bersyukur ya. Iya, kurangnya di mana? Di biaya hidup atau di gaya hidup? Nah, lebih ke gaya hidup sih Tasya, jujur aja ya kan. Iya memang ya Oh, iya, kan. iya, hari gini Karena ya di dulu tuh Jakarta. pertemananku memang aku dari kecil itu pertemanan tuh selalu dikelilingi sama mereka-mereka yang lebih kaya. Oh, Itu tuh dari dulu gitu. Jadi SD, SMP, SMA gitu kan, kuliah sampai kerja pun. Jadi pertemanan tuh mereka tuh yang secara income tuh minimal menengah ke atas lah gitu. Sehingga kok ngeliatnya kok enak banget ya gitu, bisa gonta-ganti mobil gitu kan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Bisa ganti-ganti tas gitu kan. Dulu standar lah ya, longsyong lah ya pada saat itu ya gitu. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya waktu itu awalnya cari side hustle emang intinya kan BU ya berarti Iya, ya. BU banget sih ya. BU ya. Jadi kan sebenarnya cari peluang-peluang terus akhirnya ketemu lah si peluang ini gitu ya. Nah selain si BU juga gitu kan, karena gaya hidup tinggi ya kan di Jakarta. Selain itu juga kan pada saat itu anakku yang nomor 1 tuh masih kelas masih TK gitu. Nah jadi kayak butuh, kok pengen ya kayak orang tuh bisa ngantar anak kayak gitu kan, walaupun setelah resign nggak ngantar anak juga sih Fir. Tapi ya cuma kan pada kenyataannya cuma kan punya pilihan gitu. Jadi pada saat resign itu punya pilihan, mau hari ini mau ngantar ya boleh gitu, hari ini mau jemput ya bisa gitu. Tapi kan kalau jadi karyawan kan nggak bisa kan gitu. Kalau jadi karyawan kan mau nggak mau harus 9 to 5 ya, ya. udah pasti nggak ada waktu buat ngantar jemput kayak gitu kan. Nah itu sehingga gue pikir oh kayaknya kalau aku menjalankan bisnis asuransi dia lebih fleksibel waktunya gitu ya kan. Nah jadi aku berpikir ya kenapa nggak dicoba. Karena pengen punya kayaknya udah capek banget yang mau apa-apa izin gitu kan Tasya kan, rasain kan dulu ya kan karyawan. Kayak dikit-dikit kita minta izin gitu, lama-lama kayak aduh bisa nggak sih punya waktu yang lebih fleksibel gitu. Nah ya akhirnya ya udah coba dulu deh, kalau memang dicoba oke, ya memutuskan untuk resign pada saat itu gitu. Oke. Berarti waktu coba-cobanya itu berapa lama tuh? Coba-coba tuh Aku sampai coba-coba 6 hasil. bulan. Dari 6 bulan itu nggak nyampe 6 bulan ya. Dari 6 bulan itu aku sudah memutuskan oke, gue mau resign, gue mau full time di asuransi gitu kan. Nah tapi kan kalau jadi karyawan itu nggak semena-mena bisa kita keluar gitu aja kan, harus perlu waktu juga. Jadi pada saat kita pengajuan 2 bulan setelahnya baru bisa full time. Udah gitu mau ngajuin juga nunggu bonus keluar dulu. Si paling BU ini ya kan. Jadi nunggu bulan Maret, dan entah kenapa pada saat itu Maret nggak keluarnya tuh bulan April. Jadi April, Mei, Juni gitu baru bisa keluar. Jadi kurang lebih setahun lah ya setelah aku mencoba di asuransi. Setelah itu aku berpikir mau resign. Setahun lah setelah itu baru benar-benar full time. Oke, luar biasa ya. Nah tadi bilang ya Mbak Wulan tadi cerita mengenai fleksibel waktunya. Tapi walaupun pada akhirnya memang kita untuk pilihan mengantar anak itu agak sulit ya gitu ya. Tapi dari awal untuk menjadi seorang agent asuransi itu kan kadang juga fleksibilitasnya harus kita yang ngatur, benar nggak sih ya? Nah itu gimana caranya membagi waktu nih ya, dari keinginan kita untuk bisa ngantar anak gitu ya, keinginan kita juga bisa menjadi istri yang baik gitu ya, dan juga kita bisa mendapatkan cuan tadi tentunya dengan mencoba si side hustle menjadi agent asuransi. Nah itu gimana tuh Teh Wulan? Maksudnya membagi waktunya ya. Nah ini waktu aku sudah menjadi full time aja ya. betul. Mungkin pada saat sebelum full time dulu ya. Boleh. Sebelum full time lebih parah lagi ya, padat-padat kan. Ini setahun pertama itu ya. Karena kan juga. side-nya ini kan side-nya masih dikerjain tapi main jobnya juga. Jadi kan karena si bisnis asuransi itu kan sebenarnya bisnis ya, Vira Tasya. Jadi bukan hanya sekedar profesi gitu. Jadi kan dia sebenarnya bisnis. Nah kita kan dalam membangun suatu bisnis kan nggak bisa yang namanya kita udah pasti of extra time dong kayak lu mau tiba-tiba mau bangun warung kan, lu awal-awal bangun kan lu harus kasih waktu lu dong untuk si bikin warung ini kan. Nah, sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, bisnis asuransi juga seperti itu. Awal-awal ya harus extra time banget ya gitu. Apalagi kan aku masih kerja. Jadi aku membagi waktunya adalah minimal ketemu
kalau bikin janji itu kalau nggak pagi jam 7, beberapa orang tuh suka bertemu jam 7 pagi tuh Tasya di kantor. Jadi orang-orang morning people ya. Kan banyak kan teman-teman kita tuh yang morning people, dia lebih suka ketemu tuh di pagi hari. Jadi jam 7 udah sampai kantor. Jam 7 kita sudah memastikan sudah di kantor orang ya kan. Wah gila luar biasa. Di kantor orang belum kantor kita. Bukan kantor kita loh, kantor orang ya. Itu kebayang dong ya kantor orang, seorangnya juga udah datang gitu tapi baru kucuk-kucuk ke kantor. Oh, ini. Sementara kita bukan ke kantor aja nggak sepagi itu ya kan gitu. Nah kemudian ketemu pagi, siang pas makan siang aku udah pastikan juga akan bertemu dengan orang di sekitaran kantoran juga karena kan dulu kan kantor di Kuningan, Tamrin City, Tamrin, Sudirman dan sekitarnya gitu kan. Jadi carilah yang di daerah-daerah situ gitu. Nah pulang kantor mungkin lebih fleksibel ya, bisa agak jauh dikit. Pulang kantor juga memastikan untuk ketemu orang juga. Jadi sampai rumah tuh udah malam banget gitu ya, udah capek banget kan. Jadi udah pasti nggak ada waktu dong dengan anak, lebih nggak ada waktu lagi dengan dua kerjaan. Challenging banget kan. Nah akhirnya makanya aku memutuskan full time juga agar ya itu minimal ada waktu lah lebih fleksibel gitu. Walaupun akhirnya yang namanya awal-awal kita bikin bisnis kan nggak mungkin tiba-tiba semuanya smooth kan gitu. Jadi awal-awal memang fleksibel, waktu ya fleksibel. Cuman ya aku tetap bekerjanya tuh full time gitu. Cuman kan dengan berjalannya waktu tuh lama-lama tuh kayak semakin lama tuh semakin kita tuh punya waktu yang lebih berkualitas gitu karena kan lama-lama ada hasil kayak gitu kan gitu. Nah itu sih membagi waktunya. Nah kalau ketika sudah full time ya sebenarnya sih lebih enak ya gitu ya. Cuman tidak ada yang berubah sih. Aku tetap berangkat pagi pulang malam seperti aku dulu bekerja gitu. Kenapa ya namanya ya karena kan awal-awal bangun bisnis tuh kita kayak gimana caranya nih bisnis. Aku kan dulu posisi manajer. Aku tuh ngejar dulu tuh namanya unit manager Fir gitu. Jadi ngejar 6 bulan terakhir tuh harus unit manager karena kan malu dong. Tadinya manajer terus tiba-tiba kok jadi agent kok agent gitu kan gitu. Jadi harus memastikan tuh mau nggak mau harus promosi. Jadi ya kejar target lah ya. Tapi target semakin lama tuh kayak target satu terkejar lama-lama kita punya waktu tuh lebih fleksibel, benar-benar fleksibel gitu ya. Awalnya kan fleksibelan ya. Lama-lama tuh benar-benar fleksibel gitu. Oke. Jadi karena kan kalau misalkan tadinya aku pernah dengar juga waktu pas pindah ke yang asuransi nih sebagai side hustle, tadinya malah mau dipromosiin di kerjaan yang sebelumnya ya. Oh iya. Jadi manajer ya. Maksudnya dengan betul. kondisi gini, kan mungkin orang-orang di luar sana yang milih side hustle mungkin karena kerjanya udah gak nyaman gitu. Aduh kayaknya gue masa depan gue gak ada nih di pekerjaan gue yang sekarang gitu. Atau gajinya kurang. Atau gajinya kurang atau gajinya bakal segitu-segitu aja gitu. Nah tapi kan ternyata kan kalau Mbak Wulan kan justru di situ prospektif dong. Perform ya kan. Bagus. Nah, kenapa akhirnya justru ya udah gue tinggalin aja yang itu dan memilih yang memastikan side hustle-nya berjalan atau enggak nih depannya. Kenapa kayak gitu? Berani banget gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya memang pada saat itu kerjaan lagi baik-baik aja ya, nggak ada masalah dengan pekerjaan, bahkan lagi sedang mau dipromosikan kan. Nah sebenarnya lucu sih ya, itu tuh awalnya kan kayak diumumkan, Wulan kamu habis ini akan dipromosikan gitu kan, kemudian kamu akan naik menjadi division head gitu kan di sana gitu. Nah itu barengan pas aku lagi nyobain pro kan gitu. Nah ya udah tuh berjalannya waktu ya udah jalankan lah ya dua-duanya ya. Cuman itu hati tuh sudah kayak aduh kayak gue pengen resign deh, gue pengen ini aja nih yang gue kerjakan. Tapi itu faktor push dan pull akhirnya berdatangan sih. Nah tiba-tiba pergantian manajemen Tasya. Ya kan, pergantian yang namanya kantoran kan tergantung manajemen ya kan. Berganti manajemen, ternyata manajemen yang baru nggak setuju tuh ada divisi baru di situ. Yang gitu. tadinya mau dipromotin. Sementara kan itu kayak udah diumumkan di depan publik gitu kan, terus tiba-tiba kayak dipospon gitu kan, belum tentu ada divisi itu. Sehingga aku berpikir gila ya kalau menjadi karyawan tuh kita memang harus ngikut aja kan. Terus kita tergantung ada kesempatan banget kan. Kalau kesempatannya nggak ada ya nggak akan promosi gitu kan. Dan lagi atasannya kalau berubah peraturannya berubah gitu kan. Gitu banget. Nah masa depan kita nggak ini jelas. Tergantung iya kan. Sehingga aku berpikir wah ini mah faktor pull-nya udah jelas, faktor pull-nya sangat menarik kan. Ayo dong gitu kan. Faktor push-nya tuh sudah bikin ini momen bikin gua nggak nyaman nih. Padahal sebenarnya nggak nyaman banget sih. Cuman kayak dibikin ya udah nih ini momennya nih. Jadi aku bikin situasinya seakan-akan
lagi demotivasi gitu kan, sehingga makin tuh datang siang padahal kan ketemu orang ya. Jam 7 pagi itu ketemu orang dulu. Iya terus ya jam 11:30 jam 11 udah, kalau agak jauhan jam 11 cabut kan ya. Iya. Jam 11 siang nanti masuk kantor udah jam 1 jam 2 ya kan. Nah, jam 5 udah cabut. Nanti tolong ya laptop gue gitu. Ini mohon maaf ya aku jadi mengajar. Pinter-pinter ya. Karena kan ceritanya kan lagi demotivasi kan. Jadi aku pikir ya udahlah, aku nggak adil juga kalau berbuat seperti ini ke perusahaan kan. Oke, udahlah. Ini memang udah momennya udah dikasih sama semesta tuh, udah dikasih ini nih jalannya. Udah nggak jadi lu di sini. Go ahead gitu. Oke. Pull and push triggernya Pull itu and push. udah kencang banget berarti ya. Walaupun diada-adain sebenarnya. Diada-adain. Nah itu dia, karena maksud aku pasti ada yang ngebuat Mbak Wulan tuh jadinya kayak gue lebih memilih ini nih gitu loh, maksud aku. Gue lebih memilih si yang jadi side hustle ini untuk gue perjuangkan. Akhirnya yang tadi kan yang diada-adain istilahnya tuh 1000 alasan untuk meninggalkan itu. Nah satu alasan kuat yang dipegang sampai sekarang itu apa? Sebenarnya kalau awal-awal dulu udah pasti income. Ya, karena itu percepatan income kan ya, gitu, percepatan income. Kemudian tadi yang waktu yang fleksibel ya kan. Percepatan income. Nah, yang ketiga tuh banyak mimpi-mimpi yang aku tuh kalau melanjutkan menjadi karyawan tuh kayaknya nggak tercapai gitu ya, gitu. Karena kalau yang jadi karyawan itu kan kita setiap tahun itu naik gaji berapa sih? 5%, 10% udah bagus banget ya. Kita extra aja, kita punya excellence aja kan belum tentu naik 10% kan gitu. Sehingga sementara si bisnis asuransi ini memberikan wadah peluang kalau mau serius di sini income tuh bisa berlipat-lipat gitu loh, gitu, bisa sangat cepat gitu, sehingga tuh kayak punya masa depan, punya mimpi gitu ya, kayak punya mimpi gitu di asuransi ini. Oh kayaknya nih gue bisa nih jalan-jalan, bisa ada harapan gitu kan. Mau pengen bikin perusahaan punya harapan gitu ya, karena kan kita bisnis ya di asuransi itu gitu. Terus mau punya ini punya itu tuh kayak lebih mudah lagi kebayang. Kalau dulu nggak kebayang gitu. Jadi mimpinya nggak bisa gede kayaknya aja, karena ya kalau mau keluar negeri keliling juga nggak bisa lama-lama juga, nggak bisa lama-lama kan, gitu. Terus mau ngabisin uang berjuta-juta kalau keluar negeri nggak mungkin juga saya. Itu ya, jadi telepon sama bos. Dan sama satu lagi ya itu ya, pengen punya perusahaan sendiri kan gitu. Di sini tuh kayak punya peluang kalau kita suatu hari pengen punya perusahaan sendiri gitu. Sehingga aku pikir ya menjanjikan banget banget ya. Nah cuman kesini memang kan kita yang namanya mimpi itu upgrade ya. Kita punya why juga itu pasti upgrade gitu. Kesini ketika 1, 2, 3 tadi mungkin sedikit demi sedikit itu mulai tercapai gitu kan ya. Kita punya visi yang lebih besar lagi gitu ya. Saat ini kebetulan ya memang yang feelingku ya adalah yang membantu teman-teman lain untuk ikut bisa merasakan hal yang sama gitu. Jadi punya perubahan hidup juga gitu ya. Sehingga sekarang tuh lebih kayak pengen bantu banyak orang ya, orang di luar sana punya proteksi, orang di luar sana yang pengen punya income tambahan, ada wadahnya gitu sih. Bisa double ya, betul, berarti ya. Selain betul. menolong diri sendiri tadi ya, untuk dapat tambahan uang gitu ya, bisa menolong sesama dan juga untuk orang yang mau bisnis tentunya bisa menolong tim. Itu bisa diajak jadi tim terus akhirnya sukses bareng-bareng kan. Jadi faktor sosial ya lama-lama ya. Luar biasa ya, berfaedah hidupnya, berfaedah ya. Luar biasa. Oke. Daripada kalau mau keluar negeri jangan sendiri tapi bareng-bareng, tapi bukan kita yang bayar. Iya, itu enaknya Tasya. Jadi kalau di asuransi itu kan memang ya semua udah tahu lah, kalau di asuransi itu kan emang kan rewardnya jalan-jalan kan. Setahun tuh bisa jalan-jalan 2, 3 kali, 4 kali gitu kan kalau emang seseorang itu achieve gitu. Nah itu kan gratis kan. Yang lain kita modal sendiri ya. Kalau di perusahaan lain itu kalau pada saat aku jadi karyawan maksimum banget ya ASEAN lah ya, nggak Asia sih, ASEAN ya. Kalau Asia, Jepang gitu-gitu kayak enggak ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau di sini kita punya mimpi untuk mau kemana sih? Ke benua Amerika, mau ke benua Australia, mau Eropa, itu tuh kayak
semuanya tuh dibukakan gitu ya. Yang penting kita achieve ya, kita bisa jalan-jalan ke sana gitu. Gitu seenaknya ya. Dan apalagi kalau jadi karyawan ya, kayak kalau kita mau punya income 50 juta gitu ya, kan nggak mungkin sesama kita satu tim bisa punya income yang sama nggak sih? Iya kan ya Mbak ya? Kalau bisa kan sikut-sikutan kan. Ini curahan hati para Karyawan ini karyawan semua ya. Karyawan Wah, di luar sana juga yang punya atau mantan karyawan atau mungkin sekarang masih jadi karyawan nih, bisa jadi contoh nih. sebenarnya menjadi karyawan itu pekerjaan yang mulia. Mulia banget. Tapi tergantung kebutuhan kantong masing-masing ya. Betul, Kalau ya misalkan dirasa tidak cukup ya keluarlah dari kuadran itu. Dan bertahan ya guys. Minimum coba dulu dengan side hustle-nya. Oh ya iya kan? benar. Baik. Nah, ini kan Mbak Ulan pasti kan kalau misalkan Tasya juga, kita kan kalau mengerjakan segala sesuatu ya, apalagi kita memilih sesuatu yang menghabiskan waktu ya. Apalagi tadi ibu sekarang beranak 3 ya. Oh, Waktu iya. pas pertama kali memutuskan masih anak satu, tapi masih kecil kan. Nah, gimana waktu itu reaksi keluarga? Apakah didukung sama suami dengan Karena tadi alasannya diada-adain. Keluarga dukung apa enggak? benar, gimana tuh coba? Kalau keluarga seperti bapak, ibu itu mungkin memang dari dulu tidak pernah turut campur ya. oke, Gitu. Tapi alhamdulillah. kalau suami iya ya Iya, gitu. Jadi iya. pada saat aku join Pru itu, dia itu memang setengah-setengah gitu ya. Udah ikut aja gitu. Cuman memang jadi mendukung nggak mendukung ya sebenarnya ya. Kalau kita extra time dia nggak mendukung gitu kan. Tapi kalau bicara boleh nggak boleh gitu. Jadi kan Oke. aneh ya gitu ya. ya ternyata. Nah, pada saat aku resign itu wah lebih parah lagi dong gitu ya. Karena yang tadinya ibaratnya ada 2 blower gitu kan, tiba-tiba dia merasa kok kenapa lu tinggalkan gitu kan. Sementara kan itu udah posisi udah lumayan gitu loh. Income-nya juga udah oke. Gitu. Kenapa ditinggalkan? Nah, itu cukup banyak cekcokan rumah tangga lah ya di awal-awal rumah ya. tangga, iya. Karena aku melihatnya dari sisi yang lain, aku melihat karena kan tiap saat aku ngikut training, ikut di sistemnya asuransi sehingga aku punya mimpi, punya apa. Kalau dia kan nggak ikut gitu, jadi dia nggak bisa melihat apa yang aku lihat. Nggak sefrekuensi Nih jadinya guys ya kan. Nah akhirnya ya udah dia nggak dukung, lebih banyak cekcoknya. Jadi sering banget terjadi keributan di rumah tangga gitu, prahara gitu ya. rumah tangga. Pernah tuh aku kan nggak closing ya Fir ya, kan ceritanya kan lagi pusing banget gitu kan, nggak closing, pikiranku asuransi mulu ya kan. Kalian dikerjain kan itu ya Bu? Iya, udah gitu kalau nasabah ulang tahun aku ngirim gitu kan. Nah hari itu dia mau ulang tahun besoknya, Fir. Nah ya kan, itu udah pulang malam banget. Ya udah akhirnya dijemput, kita bersama di mobil, tapi kayak diem-dieman gitu kan, sebel-sebelan. Dingin ya. Udah gitu, tiba-tiba kayak ngelihat Harvest, aku tiba-tiba kayak, iya kan ulang tahun ya gitu ya. Kita mau beli dulu nggak? Itu dia tiba-tiba marah. Jadi kayak dia tahu bahwa aku tuh baru inget. Baru inget ulang tahun gitu kan. Nasabah aja lu pikiran, dia keluar dari mobil dong. Lama banget ya kan. Dia Korea nih. Ya mau nggak mau kita ganti posisi nyetir dong ya kan. Terus bye-bye lah, dia pulang lah tuh tengah malam paginya terus dia pulangnya pagi gitu. Ya sampai kayak gitu tuh, sampai yang maksudnya sampai yang kayak nggak cocok banget gitu loh. Yang satu maunya enjoy aja, kita udah punya income, udah punya ini, so kenapa harus diganggu gitu. Sementara yang satu lagi berapi-api pengen ini, pengen itu gitu, pengen mimpi-mimpi yang tinggi-tinggi gitu kan gitu. Nah akhirnya ya itu lebih banyak percecokannya gitu. Cuman lama-lama tuh kan hasil nggak bohong ya, ada hasil bertambah dia juga lihat, terus akhirnya ikut jalan-jalan juga, diajak juga ikut jalan-jalan ke Eropa ya kan juga tapi akhirnya terbuka juga gitu. Oh iya nih bini gue bener juga nih gitu ya. Akhirnya sampai sekarang ya akhirnya mendukung Sepenuh hati. Harus sepenuh hati ya. Karena nggak diajak. Karena udah ikut merasakan kenikmatannya ya. Untung istri berprestasi ya kan. Ya alhamdulillah kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tantangan terbesarnya tuh, sebenarnya tantangan terbesar untuk jalanin si side hustle ini nih, si profesi ini adalah dari mana? Entah dari keluarga, apa dari Mbak Ulan sendiri atau gimana sebenarnya? Dari keluarga iya, tapi seakan-akan maksudnya dari suami ya, tapi iya, seakan-akan dari kita suami. menyalahkan dia ya. Iya seakan-akan ya. Seakan-akan ya. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tantangan terbesar diri sendiri sih Fir, kalau menurut gue ya. Oke. Karena
tantangan terbesar itu adalah menurunkan ego, ya kan, menurunkan rasa nih gue nih kok ngapain gue harus ngejar-ngejar orang kayak gitu kan gitu. Sebenarnya tantangan terbesar itu dari diri sendiri. Cuman kita kayak suka menyalahkan aja. Gue suka menyalahkan, akhirnya ih lu sih nggak dukung gitu ya gitu ya. Jadi kayak menyalahkan sekitar. Padahal sebenarnya ya tantangan terbesar itu diri kita sendiri aja sih sebenarnya gitu. Nah, memang di asuransi ini banyak belajar ya, Vira sama Tasya ya. Banyak belajar. Jadi nggak cuman apa yang tadi diimpikan itu didapatkan, tapi memang pertumbuhan karakter, pertumbuhan diri itu tuh terasa banget ya. Karena kan kita benar-benar lagi ngebangun bisnis sendiri kan. Beda kalau sama karyawan kan kita bodo amat gitu ya. Achieve nggak achieve ya bodo amat gitu. Kalau dia sesuai sama job desk kita doang gitu. Tapi kalau di sini kan benar-benar ya bisnis kita sendiri gitu kan, sehingga pertumbuhan secara karakter, secara attitude, sikap itu ya itu sangat berasa banget sih. Gitu. Mungkin dari situ juga akhirnya suami ngelihat ya. Iya, kok dia tambah si gue lebih soleh. Iya, Masya kok dia malam-malam tahajud gitu. Masya Allah gitu lah ya. Kok dia menangis saat tahajud. Kayaknya curhatin gue tuh. Padahal itu challenge dari bisnis yang sedang mau dijalani. Sebenarnya ngomongin kita closingan ya Allah. Enggak sedikit ya kan kita closing padahal enggak mendoakan dia juga ya kan. Iya. Jadi sebenarnya intinya balik lagi lah ya, apapun yang kita kerjain memang tantangannya adalah dari diri kita sendiri ya gitu ya. Nah, sampai di titik dimana ketok palu nih akhirnya bawa ngerasa wah ini bisnis yang gue pilih nih gitu ya. Dan ini kayak menentukan akan mimpi-mimpi yang ada di kepala tadi benar-benar bisa terbuka, lebih jelas, tercapai. Nah, itu kapan tuh? Jadi main job gitu maksudnya, maksudnya. Kan tadi kan kalau misalnya side hustle kan mikirnya ya udahlah ini lumayan dapat income segini. Udah kekejar tuh ya kan. Nah, kan udah kekejar. Terus karena kan tadi challengingnya untuk waktu dan segala macam. Tapi kan akhirnya tadi ya yang Mbak Ulan bilang kan kelebihan di pekerjaan ini kan banyak sekali ternyata gitu ya. Nah, akhirnya firmnya tuh apa yang akhirnya udah deh oke ini jadi main job gue nih buat mencapai impian tadi Tasya. Menjadi satu-satunya sumber income gue gitu ya. Enggak ada lagi yang lain yang berarti gini nggak akan menciptakan side hustle berikutnya lagi gitu. Karena kan sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan gitu. Nah, karena udah cukup lama berkecimpung di dunia asuransi ini, feelingnya sudah dapat gitu ya, Fir ya. Gitu feelingnya bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan itu membantu lebih banyak membantu orang sebenarnya, membantu nasabah, membantu orang mengerti bahwa mereka perlu finansial perencanaan yang benar gitu kan gitu. Kemudian kita juga mengajak teman-teman untuk ikut ke dalam bisnis ini gitu ya, sehingga aku merasa bekerja ini sudah tidak seperti bekerja banget ya gitu ya maksudnya bekerja ini udah seperti ya udah hari-hari mengerjakan ini gitu, karena tapi udah nggak beban ya udah nggak jadi habit. beban gitu kan, sehingga aku pikir ya udah mau ngapain lagi, toh mimpi-mimpinya masih besar juga kan. Ya namanya kalau di perusahaan asuransi itu kita one day kita punya hak untuk bikin agensi sendiri, itu contohnya salah satu contoh gitu ya. Jadi punya harapan untuk misalnya kita one day bikin perusahaan sendiri ya, misalnya di gedung mana nih, misalnya di Kokas gitu kan, di sebelahnya ada lagi kan agensi berdiri kan. Jadi itu tuh kayak mimpi-mimpi yang masih bisa terwujud, dan wadah ini tuh masih make sense untuk dijalankan gitu. Sehingga aku berpikir ya mungkin ini memang last destination-nya ya jadinya ya gitu ya. Maksudnya karena apa yang selama ini dimimpikan tuh satu persatu tuh tercapai melalui asuransi. Bisnis ini sih, Fir, kebetulan gitu ya. Pengen nggak ke depannya punya bisnis lain misalnya kayak gitu kan ya pengen gitu. Cuman aku berpikir kalau aku setiap punya dana ya aku pengen sebagai investor di bisnis lain, ya pengen pasti tentu gitu, tapi nggak mau terlibat langsung di sana ya dari awal. Iya, karena kan kalau di tabel apa namanya cash flow kuadran Kiyosaki itu kan kalau kita mau uang bekerja untuk kita kan kita harus di kuadran kanan kan ya. Which is itu adalah sebagai business owner atau sebagai investor. Nah, sebagai business owner ya bisa didapat dari si prudential si asuransi ini kan gitu. Dengan cara ya gimana ya, one day kita bikin bisnis sendiri, karena ketika kita punya tim udah besar ya, itu kan sebenarnya kita punya udah bisnis sendiri kan. Nah, investornya bagaimana ya? Investornya pengen banget one day ya setiap ada dana ya menginvest ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Tapi bukan berarti aku
full time di sana enggak gitu. Karena masih so far ya sampai hari ini masih merasa bisnis ini masih make sense untuk aku jalankan. Karena mungkin ini ya, apa namanya, peluang income-nya tadi kan gede ya. Bener gak sih? Jadi akhirnya terfikir untuk jadi investor gitu kan. Terus ngapain juga gue repot-repot banget akhirnya buat ngebangun bisnis baru lagi. Bener gak sih? Dari awal lagi kan. Iya gak sih? Tapi dengan kalau usia ya. ya kan waktu terus berjalan, usia terus bertambah. Kita realistis banget kan. Dia udah anaknya. merasa mendapatkan kendaraan yang tepat gitu ya buat Yes. capai Ya. mimpi-mimpinya tadi. Betul, gitu betul. Itu lebih Udah- tepat sih. Udah kayak, waduh ini kalau dihitung-hitung nih udah cuan nih, ya kan? Kalau Iya. tadi kan, Oh, wah, udah gaya lebih dari hidup cuan. Udah, ya kan? Terus apa lagi? Gaya hidup juga Gaya hidup udah Lumayan lah. Tapi enggak gaya hidupnya belum aman. Nagita Slavina belum ya. Bukan belum sampai yang kayak gitu ya. Sama apa tim tempe ya? Apa tempe ya? Tahu aja, cukup tahu maksudnya. Jadi kalau misalkan kayak gitu sebenarnya kan apa namanya ya ujung-ujungnya tadi ya kayak Mbak Ulan bilang kan seiring berjalannya waktu yang A udah tercapai, yang B udah tercapai segala macam tadi akhirnya kan Y-nya kan nambah nih, Yes. upgrade nih gitu. Visinya apa sih sebenarnya ke depan untuk kehidupan Mbak Ulan Oke. pribadi gitu sebenarnya. Dan mungkin kayak tadi ya aku kan slightly nangkep bahwa emang pekerjaan ini tadi ngebantu orang lain. intinya membantu nasabah gitu kan, membantu orang yang lain juga untuk bisa dapat income lebih banyak juga gitu yes, ya. bahkan Betul. untuk sukses gitu kan. Nah, kira-kira apa yang ingin nanti ke depannya visi dari diri sendiri dan mungkin untuk tim juga gitu loh ke depannya. Oke. Nah, aku tuh sebetulnya kan banyak mempelajari hal-hal mengenai kesadaran gitu ya, pencerahan kayak gitu-gitu. Jadi memang aku tuh suka dengan hal-hal seperti itu gitu, pengembangan diri dan lain-lain ya. Dengan visi misi ke depan ada nggak? Ada ya. Aku lebih sangat ingin lebih banyak orang yang bisa menyadari gitu. Ya namanya awareness gitu ya, namanya self awareness. Iya, jadi melalui bisnis ini bagaimana? Dengan melalui bisnis ini adalah lebih banyak agen-agen yang lebih sadar. Jadi karena kesadaran itu bukan hanya sekedar bisnis sih, maksudnya bukan hanya di bidang bisnis, tapi benar-benar di seluruh kehidupan kita gitu. Dengan meningkatnya kesadaran seluruh umat gitu ya, tentunya sebenarnya bumi ini akan lebih baik sih kehidupannya gitu. Mungkin itu ya, karena misi ke depan sih aku berpikir adalah harus lebih banyak orang lagi yang tingkat kesadarannya itu ditingkatkan gitu, kesadaran ditingkatkan gitu. Dan lebih banyak lagi orang terbantu mungkin ya gitu ya. Jadi bisnis bukan hanya sekedar bisnis cari cuan, tapi bisa menolong sesama tadi Yes. gitu ya. Benar. Awareness untuk juga menciptakan Awareness, bisnis-bisnis yes. lagi. Benar, gitu kan. benar. Jadi kan kalau hari gini banyak orang yang mungkin kena mental health ya. Yes, Karena apa? anxiety, Karena gitu-gitu iya, kan. anxiety, karena self awareness-nya mungkin kurang kan tadi ya. Jadi sebenarnya ini ya apa memang passionnya mungkin di dunia literasi dan Iya ya, kayak kalian gini ya. Ya ampun, Masya Allah ya. edukatif banget ya, cerdas banget gitu ya. Nah sekarang ya Ca, kan kita punya nih puan-puan yang nontonin Iya, kita nih Ca. betul. Gimana Ca? Kita mau kasih apa Ca? Sekarang kita minta sama Mbak Ulan gitu ya, gimana sih tips-tipsnya gitu atau pesan terakhir lah ibaratnya di sesi kita pada terakhir. siang hari ini gitu. Serem juga ya. Iya, ya. karena banyak puan-puan di luar sana yang sebenarnya mau mencoba peluang-peluang yang tadi mungkin ada nih di yang nawarin inilah, yang nawarin itulah, bisnis Ya. inilah, bisnis itulah, tapi bingung gitu. Mulainya kayak gimana, harus seperti apa gitu ya. Bahkan sampai di titik kayak Teh Ulan, kayak Mbak Ulan yang ketok palu ini jadi main jobnya. Nah, silakan nih Mbak Ulan. Pesan untuk puan-puan di luar Puan-puan. sana ya, Iya, gitu ya. Kalau bagi saya ya, mungkin kita berbeda, tapi maksudnya bagi saya perempuan itu, puan-puan itu ya, kita tuh harus punya value sih, Tasya ya. Kita added punya value. value. Mungkin kita siapa sih puan-puan yang nggak bisa nyuci piring, masak, ya itu memang udah tugas bagi Iya, ibu rumah tangga iya, ini memang iya. tugas gitu kan. Alamiahnya Tapi, kayaknya bisa gitu ada ya. value-value yang masih kita, ada nilai-nilai di diri kita yang bisa kita explore lagi gitu loh sebenarnya, nggak cuman sekedar kalau kita bisa membayar orang kan lebih baik lagi, apalagi lebih banyak orang yang membantu, yang terbantu dengan rezekinya. ya. Karena mungkin kita punya value adalah kayak aku merasa value ku memang bukan di mencuci itu ya gitu ya. Value ku adalah bisa mengedukasi orang kayak gitu. Sehingga kalau aku tidak menyalurkan si value ini ke masyarakat ya
Sayang buat banget. buat apa ada gitu. Sementara sayang sayang. gitu. Jadi buatku harusnya puan-puan itu ya, perempuan itu ya memang menyadari value-nya apa, dan nggak ada salahnya sih sebenarnya kita memiliki value selain kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain dan kita bisa membantu orang lain dengan membayarnya gitu, nggak sih? Itu menurutku loh gitu. Kayak Menciptakan gitu. peluang Menciptakan gitu peluang ya. luar biasa. Oke. So ya puan-puan di rumah jangan takut untuk mencoba hal suatu yang baru, peluang-peluang yang baru gitu ya nggak sih? Yes, Kira? betul banget. Jadi Oke. pokoknya apa yang udah kepikiran nih, intinya kan gini ya, kita harus sadari tadi self awareness ya. Kalau kita BU nih misalkan nih, yaudah harus cari Sadar side BU. hustle. Sadar BU. Jangan mencari jalan keluar, jalan pintas itu dengan pinjaman Pinjem-pinjem. online. Iya, Sekarang hari banyak gini. banget loh Aduh, ibu rumah horor. tangga udah ke push nih ya, cari bayar sekolah gimana sih caranya biar cepet gitu ya, cari pinjaman ya nggak sih teh, pinjaman online, utang lagi ya. Aduh, makanya. kata Zam Zalik. Langsung aja kita kerjain apa yang udah kepikiran untuk jadi side hustle ya gitu. Dan ini adalah pilihan juga. Ini atau dapat insight ya untuk memilih side hustle di dunia insurance misalkan seperti Mbak Ulan tadi. Nah, jadi untuk puan-puan di luar sana, yuk kita maksimalkan semua daya dan upaya kita ya agar lebih produktif. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kali ini ya. Terima kasih banyak Mbak Ulan. Halo Vira, thank you Tasya. Banget nih ya. Sukses ya channelnya ya, keren. Siap. Puan di luar sana jangan lupa ya di like, di subscribe dan di share ke semua teman-temannya. Pokoknya sesama puan-puan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.